Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwika Atimarani Miranti dengan NPM 2321020182 dari kelas D, Prodi Hukum Tata Negara. Jadi di sini saya akan membahas kasus hukum tata negara yang berjudul kasus pembubaran Partai Komunis Indonesia dan keputusan Presiden nomor 1 tahun 1966. Jadi kasus ini bermula dari peristiwa gerakan G30S yang dituduh dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Setelah peristiwa ini, tekanan politik semakin meningkat hingga akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah pada 11 Maret 1966 atau Supermar kepada Letnan Jenderal Soeharto. Kemudian berdasarkan Supersemar, Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1 tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan larangan penyebaran ajaran komunis, Marxisme dan Leninisme. Keputusan ini menjadi salah satu keputusan politik paling monumental dan kontroversial dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Jadi permasalahan hukumnya di sini, yang pertama, apakah Letnan Jenderal Soeharto ini memiliki kewenangan konstitusional untuk mengeluarkan Kepres atas nama Presiden berdasarkan Supersemar. Selanjutnya, jadi dasar hukum dan kewenangannya menurut Undang-Undang Dasar 1945 atau sebelum amandemen, Presiden itu kepala pemerintahan dan kepala negara yang memegang kekuasaan eksekutif. Jadi dalam konteks Supersemar, Presiden Soekarno menyerahkan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil tindakan, itu demi keamanan dan ketertiban serta penyelamatan ideologi negara. Namun terjadi perdebatan dalam hal tersebut. Yang pertama ada keabsahan penyerahan kekuasaan melalui Supersemar. Yang kedua ada bentuk keputusan Presiden. Dalam pembubaran partai, menurut pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 atau sebelum amandemen, hak berserikat dan berkumpul dijamin oleh undang-undang. Pembubaran partai politik merupakan tindakan yang membatasi hak dan karenanya harus dilakukan dengan proses hukum. Namun dalam praktiknya, situasi politik dan keamanan saat itu justru digunakan sebagai dasar justifikasi keadaan darurat yang menurut Soeharto dan pendukungnya membenarkan tindakan eksekutif yang cepat dan keras. Jadi teori keadaan darurat ini ditindakkan oleh Soeharto dan dapat digaji menggunakan teori hukum keadaan darurat atau teori Stat Not Dec yang menyatakan bahwa dalam situasi genting pemerintah dapat melakukan tindakan di luar prosedur hukum biasa demi menyampaikan perintah. Jadi hal darurat itu bisa dilakukan dalam keadaan darurat. Maksudnya hal yang tidak boleh dilakukan itu boleh dilakukan jika dalam keadaan darurat. Jadi kesimpulannya, dari sisi hukum tata negara, keputusan Presiden nomor 1 1966 dapat dinilai dari cacatnya prosedural karena tidak memiliki mekanisme yudisial sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Yang kedua, dari sisi realitis politik dan teori keadaan darurat, tindakan tersebut bisa dipahami sebagai langkah politis untuk meredam krisis nasional, meskipun membuka presiden berbahaya bagi rule of law atau bagi hukum. Kasus ini menunjukkan pentingnya penguatan lembaga yudisial dan prosedur konstitusional agar tindakan pembubaran partai tidak disalahgunakan oleh kekuasaan eksekutif. Pembubaran organisasi seperti Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI dan Front Pembela Islam atau FPI pada era modern juga menimbulkan isu serupa, yakni pembubaran ormas atau partai tanpa melalui proses peradilan tetapi hanya melalui keputusan administratif. Ini menunjukkan bahwa tantangan dalam menyeimbangkan antara keamanan nasional dan supremasi hukum masih sangat relevan. Sekian analisis kasus dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.